Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10, pemateri kedua, yaitu akan menjelaskan tentang strategi pemasaran untuk setiap tahapan siklus hidup produk. Pengelolaan strategi siklus hidup didasarkan kepada keempat tahapan siklus hidup produk, yakni tahap pertama perkenalan, tahap kedua pertumbuhan, tahap ketiga kedewasaan, tahap keempat tahap penurunan. Yang pertama, strategi pemasaran tahap perkenalan. Tahap dalam meluncurkan produk baru, manajemen pemasaran dapat membentuk suatu tingkat tinggi atau rendah bagi setiap variabel pemasaran, seperti harga promosi, distribusi, dan mutu produk. Dalam hal harga dan promosi, manajemen dapat melaksanakan satu dari keempat strategi. Salah satunya strategi peluncuran cepat atau rapid skimming. Peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi tinggi. Strategi ini dapat diterima dengan asumsi sebagian besar pasar potensial tidak menyadari produk itu harga yang diminta perusahaan menghadapi persaingan potensial dan untuk membangun preferensi merek. Yang kedua, strategi pemasaran tahap pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan penjualan. Konsumen awal merasa senang dan konsumen berikutnya mulai membeli. Pesaing baru memasuki pasar, harga bertahan atau sedikit turun, dan laba meningkat. Menurut Butler 2009, sepanjang tahap pertumbuhan, perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar selama mungkin. Salah satunya meningkatkan kualitas produk, menambah ciri-ciri atau fitur-fitur produk, serta memperbaiki modelnya. Selanjutnya, strategi pemasaran tahap kedewasaan. Pada suatu titik tingkat pertumbuhan, penjualan produk akan menurun dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap sebelumnya dan merupakan tantangan berat bagi manajer pemasaran. Kebanyakan produk berada pada tahap kedewasaan dari siklus hidup. Menurut Outlier 2009, ada 3 fase kedewasaan, yaitu salah satunya fase kedewasaan bertumbuh, tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun, dan tidak ada saluran distribusi baru. Selanjutnya, yang terakhir, strategi pemasaran tahap penurunan. Menurut penurunan bisa cepat atau lambat karena alasan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatkan persaingan mempertahankan produk. Adalah beban bagi perusahaan maupun karyawan. Menurut Arman 2006, berikut adalah strategi bertahan tahap penurunan yang tersedia untuk perusahaan, yaitu salah satunya meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. Dan ada lagi yang kedua, mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian distribusi itu terselesaikan, dan mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. Menuai investasi untuk memulihkan kas kecepatan, melepas usaha secepat mungkin dengan menjual asetnya. Terima kasih, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.